Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 13 Desember 2024. Hari ini kita peringati Santa Lucia, perawan dan martir yang hidup sekitar abad ketiga. Lahir di Pulau Sisilia, Italia. Orang tuanya adalah bangsawan Italia beragama Kristen yang saleh. Hanya meninggal ketika dia masih kecil, maka ia dibesarkan oleh ibunya. Sejak kecil ia bernadar untuk hidup selibat, memberikan dirinya untuk Tuhan. Menginjak remaja, ia ditunangkan dengan pemuda yang kafir. Namun, ia mencoba untuk menolak itu. Ketika ibunya sakit, ia mengusulkan agar ibunya pergi ke makam Santa Agatha untuk mohon kesembuhan. Dan benar, ketika di sana ibunya mendapat kesembuhan, bahkan mendapat penglihatan dari Santa Agatha itu. Maka ibunya kemudian menyetujui ikrarnya untuk hidup murni di hadapan Allah. Saat itu agama Kristen menjadi musuh negara, musuh kekaisaran. Semua orang harus menyembah raja. Maka ketika diketahui mereka beragama Kristen, Sisilia ditangkap dan dipaksa untuk mengingkarinya dan menyembah raja. Maka mereka kemudian digiring ke kaisar dan dibujuk untuk menyembah raja sebagai keturunan dewa. Namun Sisilia tetap bertahan pada pendiriannya, termasuk kepada keperawanannya. Akhirnya dengan bengis, dengan ancaman ini itu termasuk dibakar, orang Algojo memenggal kepalanya dan ia gugur sebagai martir. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon agar semangat kemartiran Santa Lucia menjadi semangat kita. Bacaan pertama hari ini dari kitab Nabi Yesaya digambarkan bagaimana Tuhan kembali menunjukkan kepada Israel yang tidak setia, "Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan hal-hal yang berguna bagimu." Raja damai akan datang seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan akan terus melimpah-limpah. Namun sayangnya Israel tidak setia. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka itu akan terjadi. Pada bacaan Injil, Yesus menyamakan perumpamaan angkatan ini dengan orang yang di pasar, yang meniup seruling, tapi teman-temannya tidak menari, yang melakukan hidung duka,
Namun teman-temannya tidak berkabung, tidak menangis. Ketika Yohanes Pembaptis datang, tidak makan dan tidak minum, dikatakan ia orang yang tidak waras. Dan ketika Anak Manusia datang, makan dan minum, dan bersahabat dengan pemungut cukai, dikatakan ia pelahap dan pemabuk. Namun hikmat Allah akan dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara-saudaraku terkasih, nada kedua bacaan adalah nada kekecewaan. Mengapa karya-karya yang begitu besar dibiarkan berlalu, baik oleh orang-orang Israel maupun orang-orang Farisi yang hidup jalan dengan Yesus? Meskipun mereka mengalami, melihat, merasakan kasih Allah, mereka tidak hidup di dalam kasih itu. Allah telah menunjukkan karya-karyanya, namun orang tidak hidup menurut kehendaknya. Kita semua telah menjadi anak Allah lewat pembaptisan. Namun tak jarang kita hidup tidak sesuai dengan martabat itu. Bagikan orang yang meniup seruling dan kita tidak menari. Tidak klop. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh kedagingan, egoisme, cinta diri, dan keduniawian. Sehingga ketika martabat pembaptisan kita terima, seringkali kita hidup tidak sesuai dengan situasi itu. Oleh karena itu, saya mengajak pada pagi ini kita bertanya, ketika seruling ditiup, mari kita berdendang. Ketika hidung dukat dinyanyikan, mari kita berkabung. Kita sesuaikan hidup kita dengan situasi yang diberikan Allah kepada kita. Kita telah diberi martabat pembaptisan, maka semoga hidup kita selalu terarah dan merupakan perwujudan dari martabat itu. Mudah-mudahan hari ini kita mampu untuk mengikuti irama hidup Tuhan Yesus, bukan mengikuti irama yang lain. Ketika Tuhan mewartakan kasih, hendaknya kita pun hidup dalam kasih dan bukan menurut kemauan kita sendiri. Semoga akhirnya kita layak dan pantas menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam martabat pembaptisan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas orang kudus-Mu, martirmu Santa Lucia, yang berani hidup sesuai dengan irama gendang yang Engkau tabuh, meskipun harus menderita. Maka biarlah kami pun, hidup kami, mengikuti irama gendang yang Engkau tabuh, yakni gendang cinta kasih, agar akhirnya kami semakin pantas menjadi anak-anak-Mu. Kuatkan iman kami,
yang kadang lemah dan jatuh, sehingga irama gendang tidak kami ikuti. Biarlah sabdamu irama gendang itu kami ikuti dengan iman yang teguh, iman yang mantap. Semoga umatmu yang sakit engkau sembuhkan, yang punya beban berat engkau ringankan, yang punya persoalan engkau bantu mengurai, agar akhirnya mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu, hidup sesuai dengan irama alunanmu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.